akan melakukan outdoor di 2 tempat, ya, di 2 tempat. Ada yang di Jalan Pabrik Kulit Wonocolo nomor 96. Di sana ada tim Ustada Asti, ada juga Ustada Nur dan Ustada Mina yang nanti akan memberikan kita informasi tentang produksi susu sapi, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana prosesnya, bagaimana cara merawat sapi hingga kemudian bisa menghasilkan susu sapi yang segar yang tentunya bergizi untuk kita. Lalu setelah itu kita juga akan menghubungi tim outdoor kedua, ya. Ada Ustada Ana, ada Ustada Eli, ada Ustadz Fauzi, ada juga Ustadz Heru yang nanti akan memberikan kita informasi seputar produksi atau proses cara pembuatan tahu. Pasti menarik. Jadi tentunya anak-anak sudah harus siap. Siapkan apa, Us? Siapkan alat tulis tentunya, ya, karena kegiatan virtual outdoor kita, ya, tentu atau tetap akan membuat laporan, ya. Ada informasi yang anak-anak terima sehingga harus dibuat dalam bentuk laporan yang kreatif, ya. Jadi harus menyiapkan alat tulis. Yang kedua, menyiapkan snack tentunya karena kita outdoor, ya. Karena kita outdoor, boleh kalian mengikuti sambil minum, sambil makan snack tidak masalah. Yang penting konsentrasi, tetap fokus. Dan yang betul, yang ketiga, kita butuh konsentrasi, butuh fokus. Jadi tetap santai, tetap belajar dengan menyenangkan walaupun anak-anak di rumah. Alhamdulillah, kita buka kesempatan pagi hari ini dengan doa bersama dulu. Langsung saja ya. Langsung saja, apa masih ada yang sarapan? Ustadzah harap ketika anak-anak sudah standby Zoom itu sudah sarapan. Karena memang sudah harus sholat duha, sudah harus sarapan. Lalu bisa konsentrasi untuk kegiatan Zoom. Yang lagi makan, ya mungkin yang lagi makan snack kayaknya berhenti dulu. Karena kita akan berdoa dulu seperti biasa. Semua kegiatan kita awali dengan doa. Mengapa ya? Mengapa anak-anak? Supaya selalu kita mendapat berkah, ya, mendapat berkah untuk setiap kegiatan kita dan insya Allah mendapatkan ilmu yang nanti bermanfaat untuk anak-anak semua. Jadi Ustadzah minta setiap doa jangan, atau yang lagi ngemil, yang lagi sarapan berhenti dulu. Oke, langsung saja get ready. Ambil posisi yang paling enak ya supaya kamu nanti bisa berdoa dengan khusyuk, karena setelah itu kita akan Asmaul Husna dulu sebelum kita memulai perjalanan outdoor kita hari ini. Baik, kita doa bersama. Yang masih mematikan kameranya ya, Ustadzah Sukmi minta untuk dihidupkan lagi. Untuk yang masih mematikan kameranya, tolong di-on-kan videonya. Baik, jadi hari ini kita lengkap ya. Yang di sekolah timnya ada Ustadzah Sukmi dan juga Ustadz Sugeng sebagai operator ya. Jadi kita lengkap semuanya memberikan yang terbaik untuk kegiatan outdoor hari ini. Berharap menjadi ilmu juga yang bermanfaat untuk anak-anak kelas 4 tentunya. Oke. Thank you, sudah banyak yang siap untuk berdoa. Kita mulai ya, semuanya berdoa. Semuanya Ustadzah Sukmi minta berdoa. Ready to pray? Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, anak-anak hebat, langsung kita lanjutkan dengan Asmaul Husna ya. Ustazah Sukmi mohon semuanya ikut membaca, melantunkan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahimu, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari'u, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafuru, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Gafid, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasih, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahidu, ya Haku, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhi, ya Mumit, ya Hayu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahidu, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhiru, ya Dahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Barru, ya Tawwab, ya Mutaqimu, ya Afu, ya Ra'uf, Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsid, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Darru, ya Nafi'u, ya An-Nur, ya Hadi,
ya Badi, ya Baqi'u, ya Rashid, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, ya Rashid, ya Sabur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah bersama dengan Ustazah melantunkan Asmaul Husna di pagi hari ini. Semoga sekali lagi kegiatan outdoor virtual kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kita akan kalau ke proses pembuatan tahu, ini Ustadz-ustadzanya sudah dalam perjalanan ya, sudah standby juga bersama kita di sini ya. Ada mereka akan menuju Desa Domas ya Ustadz ya. Desa Domas di Kecamatan Menganti ya. Jadi jauh ya anak-anak ya perjuangan Ustadz-ustadzah untuk kalian ya, untuk kalian mendapatkan ilmu. Iya, kita sapa dulu apa Ustadz? Baik, kita sapa dulu ya, anak-anak sudah lihat di layar monitor ya. Ada Ustadz Kodim dan juga ada Ustadzah Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah Nur, Ustadz Kodim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mungkin Ustadzah Nur ini persiapan sebelum kita ke Ustadz Kodim. Ustadz Kodim masih perjalanan, G. Kira-kira sampai di mana, Ustadz? Oke, ya masih di tengah jalan ini. Sudah sampai di Wiyung. Oh, Wiyung ya. Sudah sampai di Wiyung. Sudah sampai di Wiyung ya. Kira-kira masih berapa menit Ustadzah? Ustadz? Masih setengah jam lebih. Masih 30 menit lagi, insya Allah. Masih 30 menit lagi. Baik. Nah, sembari kita menunggu Ustadz Kodim dan tim, Ustadzah Ana, Ustadzah Eli, Ustadz Heru menuju ke Desa Domas, ya kita akan bersama dulu ya dengan Ustadzah Nur, Ustadzah Asti, dan juga Ustadzah Mina yang sudah siap-siap di sana. Ya, nanti akan ada wawancara anak-anak, akan ada wawancara dengan Bapak Komari ya, yang pemiliknya ya. Jadi anak-anak menuliskan ya prosesi acaranya, siapa nama tokoh yang diwawancara, kemudian apa garis besar wawancaranya itu bahas nulis. Baik, mungkin laporan singkat sebelum kita ke videonya. Siapa ini Ustadzah Nur atau Ya. Asti, boleh? Ya, oke. Hah? Sampai nih. Ya. Kita nyala. Ustadzah Asti, Ustadzah Sukmi. Ya, mungkin beberapa informasi ini aja ya sebelum kita ke videonya. Supaya Bapaknya tidak menunggu lama untuk wawancara. Ya, betul. Silakan Ustadzah Asti. Ya, silakan Ustadzah Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya Asti sudah ada di peternakan ya, di sapi perah. Peternakan sapi perah. Seperti ini, Us. Oke, baik. Anak-anak nanti Ustadzah Asti akan bersiap-siap dengan Bapak Komari. Sudah bertemu Ustadzah dengan Bapaknya? Iya, sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita wawancara, kita akan melihat dulu bagaimana sapi-sapi ini proses perawatan sapi ya Ustadz ya. Ya, proses perawatan sapi hingga nanti bisa mengambil susunya. Kita lihat tayangan berikut ini.
kali ini kita akan outdoor ke sapi perah. Oke, yuk kita jalan yuk. Kita akan melihat proses pemerahan sapi, ya. Oke, ini jalannya memasuki sebuah kampung. Lalu kita memasuki halamannya. Oke. Di sini ada banyak sapi, ada sapi laki-laki dan sapi perempuan. Yuk masuk lagi. Hai, kelas 4 sekolah SDN Muhammadiyah 16 Surabaya. Sekarang kita berada di peternakan sapi perah. Ya, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih beternak sapi perah. Saat ini kebetulan ada seorang bapak yang sedang memerah sapi. Kita ikutin ya. Nah, ini bapaknya sedang memerah sapi. Nah, sebelum sapi ini diperah, susunya kira-kira ini berapa lama, Pak? Ada berapa menit kira-kira? Sampai seperempat. Nggak seperempat ya. Menghasilkan berapa liter, Pak? Siang cuma 6 liter. Oh, enggak. Ngasih gua boleh. Oh, dalam sekali perah menghasilkan 6 liter. 6 liter sore. Mati sama 7 liter, 8 liter pagi. Pengaruh berarti ya waktunya ya? Jangan pagi. Dalam sehari 2 kali perahan. Iya. Pagi dan sore. Ini berarti susu depan dan susu belakang. Oh, susunya ada di belakang aja ya? Ya, depan belakang ada. Depan? Oh, bagian sini aja. Oh, ternyata sapinya itu. Udah 8 lah. Iya. Maaf, saya kira sapinya di depan ada, di belakang ada. Ternyata susunya di bagian belakang ada 4 puting. Dalam sehari capek, Pak? Sudah biasa ya, Pak? Udah biasa. Ada tekniknya berarti, Pak ya? Iya. Dia soalnya kalau nggak nyaman bisa keluar air sih, air susunya. Yang bikin dia nggak bisa keluar apa, Pak, contohnya, Pak? Minta kawin saat dua ya membuat. Iya. Kalau banyak orang gini nggak pengaruh. Jadi dalam sehari memerah sapinya ada 2 waktu, pagi saat subuh dan sore setelah asar, setelah jam 3 sore, pada saat jam 3 sore. Pada saat pagi hari sapinya bisa menghasilkan 7 liter. Pada saat sore hari seperti ini, sapinya hanya menghasilkan 6 liter. Karena pagi sudah diambil ya, Pak ya. Iya. Ambil 2 kali. Dan ada busanya Pak itu, Pak. Iya bisa. Kan kotoran nggak bisa jalan. Oh. Pas bisa. Ambil dulu, keluar lagi. Bersama anaknya sekarang. Ini cuma satu kedua. Oke. Sekarang ini sapi kedua ya. Ini sekarang sapi yang kedua. Tadi saya katakan ini sapi yang kedua. Kebetulan sapinya sedang hamil.
Dua yang diambil sama kecil itu baik Berapa bulan ini Pak? ini 6 bulan 5 bulan 2 hari sudah turun sudah sehari 4 literan. Enggak, hamilnya dia ini sudah berapa bulan? Ini 6 atau 5 Sama 9 bulan nanti dia melahirkan. ya sama 9 bulan. Nah, sebelum diperah, bagian kulitnya harus dibersihkan dulu, harus bersih supaya nanti menghasilkan air susu yang bersih juga. Dan dia bisa mengeluarkan ASI karena kalau nggak dipancing dengan air, nah itu nanti air susunya nggak bisa keluar, nggak mau jatuh kata bapaknya. Jadi istilahnya kayak gerangsang gitu. Turun. Nanti melahirkan juga di sini betul Pak? Iya. Yang bantu dia apa? Ya, Dia apa ya? saya sendiri. Keluar kaki, tarik Oh, berarti yang keluar kakinya dulu bukan kepala ya? kaki langsung. Baca. Oh, Ada yang tertarik, ada yang bumi duluan. ini 5 bulan, berarti 3 bulan lagi dia melahirkan. Iya, 4 bulan. susunya cuma dikit, ambil. Sapinya yang usia pernah dia udah berapa tahun? Oh, 2 tahun sudah bisa Paling lama ini 1 tahun. Ini 1 tahun belum bisa menghasilkan. Dia 2 tahun bisa menghasilkan Iya, susu. entah. Susunya banyak. Orangnya ada siapa? Agung sama Mbak Tempe sama Aire sama kulit singkong. Itu sabun bukan, Pak? Mana? Apa itu tadi? Ini minyak goreng. Oh, minyak goreng. Iya, Kak, sakit. Oh, iya. Karena kering sakit. Iya, betul. Kasih minyak goreng atau ruben gitu. Pokoknya pelumas lah. Iya, iya, Kak, sakit. Di sini nggak ada hijau-hijauan Pak, jadi dia jarang makan rumput. Enggak, maksudnya dia nggak pernah Sore di. tok makan rumput. Yang Hmm. laki di rumput Terus digiling gitu. apakah cuaca juga mempengaruhi produksinya Pak? Masalah. Nggak masalah. Masalah cuaca sapi perah. Oh, berarti lebih banyak bukan banyak makan rumputnya ya Pak ya? Iya, makanan ikan. Oke, kita akan beras sapi yang ketiga. Oke, silakan. Nah, kita lihat ya, bawahnya sapi ini nggak ada satupun kotoran dari kotoran BAB-nya kotoran besar itu EE-nya dia nggak ada karena kalau pas perah sapi itu kan harus bersih. Jadi kotorannya itu harus dibersihkan dulu sama air mengalir. Nah, baru bapaknya bisa memerah sapi. Yang biasa di atasnya terlihat kayak minyak itu bukan minyak dari susunya, minyak dari susu perahan ya, maksudnya dari pelicinnya itu tadi. Iya. Oh.
Dan yuk, sapinya sangat banyak sekali ya. Jadi sapi dilahirkan umur 1 tahun itu belum bisa menghasilkan susu. Setelah dia berusia 2 tahun jadi makanan sapi itu nggak murni makan rumput. Dalam sehari dia ada 2 macam makanan, yaitu limbah kedelai yang pengolahan hasil tempe itu tadi bisa dimanfaatkan untuk pakan sapi, itu dimakan pada saat pagi hari. Dan sore harinya dia diberi makan rumput. Dan yang paling utama bisa menghasilkan susu sapi yang banyak itu ternyata limbah dari tempe itu, kedelai. Nah, sama kayak manusia berarti ya, semakin banyak dia minum dan makan kedelai, susunya semakin banyak. Mengandung protein, karena mengandung protein. Tada! Ih, bisa ada di rumput-rumput ini. Nah, tentunya apa ini? Rumput adalah makanan sapi. Jadi, dalam sehari sapi ternyata hanya makan rumputnya sekali saja di waktu sore hari. Nah, ini kita lihat sapi-sapinya ada tempat untuk makannya dia. Selain rumput, apalagi ya kira-kira makanan sapi itu di sini? Nah, selain rumput, makanan pendukung untuk sapi perah adalah ini. Tahukah kalian apa ini? Coba tebak apa ini ya? Ini adalah kulit ari dari biji kedelai, bahan utama pembuatan tempe. Ini ternyata sumber penghasil susu bagi sapi. Nah, ini yang bikin sapi perah menghasilkan banyak susu. Ini adalah kulit ari biji kedelai, ampas dari pembuatan tempe. Ternyata di sini dekat dengan produksi tempe. Yuk kita lihat yuk produksi tempe di sebelah sini. Tahukah kalian ini apa ini? Oh, ini panas ya, panas sekali. Ini ternyata adalah air bekas rebusan kedelai. Dan buat apa ini airnya? Airnya sangat bermanfaat sekali untuk sapi, untuk minumnya dia. Dan ini juga salah satu minuman yang bisa menghasilkan susu sapi berproduksi lebih banyak. Ini dia tempe yang sudah dikemas dan di dalamnya sudah diberi ragi, siap untuk dibiarkan, dijual, lalu kalian makan. Ini dia. Kali ini sapi keempat menghasilkan kurang lebih sekitar 10 liter, lebih banyak. Coba lihat, karena dia juga gendut ini badannya. Yuk, selanjutnya kita akan melihat proses setelah pemerahan ya. Kita ikutin Pak Namari. Ini Pak Namari. Ya, ini konsumen. Nah, ini. Selanjutnya susunya akan disaring.
supaya kotoran-kotoran halusnya nggak ikut masuk. Pasti hangat. Oh, nggak seberapa. Nah, setelah itu, setelah disaring, siap untuk proses pengemasan. Kita di dalam plastik, mungkin nanti ada orang yang beli, sudah siap. Aromanya ini aroma apa ya? Aroma susu apa aroma sapi? Aroma susu sapi. Bukan susu Indomaret. Seperti ini ya. Ampasnya tadi yang bagian atas. Busa atasnya tadi. Kita coba yuk. Sungguh banget. Saya suka ada aja. Satu plastik berapa liter? 13.000. Satu liter. Ini 1 liter. 1 liter 13.000. Selain kalau umpamanya masih ada sisa diplastikan, terus dibawa kemana Pak? Disimpan di kulkas atau? Iya, harus disimpan di besar tempat ini aja, Pak. Ini harus Setelah sapi-sapi ini diperah airnya, lalu mereka dimandikan. Setelah itu diberi minum karena tadi susunya sudah diambil ya, mereka pasti lapar. Dikasih minum, dimandiin dulu, lalu diberi minum, dan setelah ini diberi makan ampas tempe tadi, dan yang ini rumput. Dia diberi makan rumput, setelah itu dia tidur. Terima kasih ya Teddy. Terima kasih ya Teddy. Kali ini belajar hari ini alhamdulillah banyak ilmu yang sudah kita pelajari. Tadi bicara memerah, makanan sapi, pembersihan sapi. Dan terima kasih ya sudah kasih pembelajaran pada teman-teman kita di sana. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baik, anak-anak hebat ya. Tadi kalian sudah melihat bagaimana caranya proses pemerahan susu sapi, apa yang dimakan sama sapi, apa yang diminum sama sapi. Kemudian juga ada tambahan ternyata ya, kalian bisa melihat proses pembuatan tempe walaupun singkat. Nah, sudah ada di Jalan Pabrik Kulit Wonocolo ya. Sudah ada Ustadzah Asti dengan Bapak Komari yang memiliki usahanya. Jadi nanti kita mendengarkan Ustadzah Asti mau wawancarai bapaknya. Lalu anak-anak juga boleh bertanya. Silakan menulis pertanyaannya. Jadi ketika Ustadzah kasih waktu untuk bertanya, kalian langsung sudah siap bertanya. Baik, silakan Ustadzah Asti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ustadzah Asti, bagaimana dengan suaranya? Sudah oke, Ustadzah Sukmi? Alhamdulillah, bagus, terdengar jelas. Monggo, silakan. Oke, ya. Oke, sekarang Ustadzah Asti sudah bersama dengan Pak Komari, pemilik usaha peternak sapi perah. Oke, Ustadzah langsung saja, Ustadzah awali sebentar, nanti yang lain boleh bertanya, siapkan pertanyaannya karena sepertinya kita nggak bisa berlama-lama, hanya kurang lebih 15 menit ya, karena sebentar lagi Bapaknya ada acara.
Ya. Siapkan pertanyaannya yang penting-penting saja. Yang sudah ditayangkan di video tadi jangan ditanyakan lagi. Yang penting yang menurut kalian butuh benar-benar apa sih kok nggak ngerti gitu ya. Oke, saya tanya dulu. Ya. Pak Komari, ya. Usaha ini sudah berlangsung berapa lama? Dari sekitar tahun 40-an. Dari kakek saya dulu, terus ke abah saya, terus ke saya tahun 96. Saya pegang tahun 1996. Jadi udah lama sekali. Ada itu. Begitu ya. Jadi kurang lebih sudah berjalan sekitar 40 tahun usaha yang diawali dari kakeknya Bapak Komari, dilanjutkan abahnya Bapak Komari, dan sekarang diteruskan oleh Bapak Komari. Nah, beda nggak sih Pak beternak sapi perah sama sapi yang lain itu Pak? Sama juga, cuma butuh perawatannya cuma sapi perah ini harus bersih, harus steril dari anak kecil, dari kotoran. Berarti sebelum diperah itu, sapi perah itu harus dibersihkan dulu. Paling enggak diikat, baru kemudian diperah. Hampir sama, cuma perbedaannya sapi perah lingkungannya harus lebih bersih. Lingkungan itu harus lebih bersih, harus lebih steril dibandingin beternak sapi pedaging ya. Nah, itu ada bedanya. Lalu Pak, kira-kira suka dukanya merawat selama usaha ini apa Pak? Ya, lonjakan harga pakan. Harga pakan khususnya yang dari tempe itu kalau kedelai naik kan orang-orang hampir agak berkurang produksi kedelainya. Jadi imbasnya ke sapi kita ini masih konsumsinya berkurang pakannya gitu. Ya, oke. Bergantung juga untuk pakan sapi karena saat ini produksi kedelainya cukup susah. Jadi efeknya ke pakan sapinya itu sendiri. Oke, Ustaz langsung buka pertanyaan untuk kalian yang bertanya langsung dengan Bapak Komari. Ustaz Supmi, silakan. Ya, betul. Anak-anak yang mau bertanya langsung banyak sekali, ya, banyak sekali yang angkat tangan. Bisa perwakilan ya. Aja, perwakilan. Pertanyaanmu yang nanti bisa dijawab oleh Ustazah Asti bisa dibantu sama Ustazah Asti, sama Ustazah Supmi juga mungkin bisa dari videonya. Tapi yang mau bertanya langsung dengan Pak Komari, Ustazah pilih siapa itu Alta Akila. Oke, Akila dulu. 3 penanya dulu ya, kesempatan dulu untuk 3 penanya. Silakan Akila langsung ya. Nama sapi yang hamil siapa? Oke, kebetulan di sini nggak ada namanya karena sudah gampang dikasih tanda sama pemilik sapi sendiri itu. Jadi nggak pakai nama seperti kucingnya Akila. Lanjut. Oke. Ya, nggak perlu namanya ya, nggak perlu namanya. Baik, lanjut. Rafa, silakan Rafa. Setelah Rafa ada Abrar. Bisa ditunjukin langsung berapa anak, biar langsung. Rafa, Abrar. Satu lagi boleh dari kelas yang lain. Siap ya, langsung dibaca ya. Ini Fakor Fakar. Ya. Oke, Ustazah kasih kesempatan untuk ini ya, 3 pertanyaan ini dulu. Dari Rafa, silakan Rafa. Sapi yang diperah apa harus sapi perempuan? Oh iya. Harus sapi perempuan. Karena yang punya puting itu ada sapi betina. Sapi betina. Iya, sama kayak ayah dan bunda kan? Ayah nggak punya puting, nggak punya susu untuk menghasilkan air ya. Kalau bunda kan punya air untuk menghasilkan susunya itu. Pertanyaan selanjutnya, geser. Baik, terima kasih Rafa. Lanjut ke Abrar. Ustazah. Ya. Aku punya 2 pertanyaan, Kus. Ya, langsung. Susunya dijual apa enggak? Dijual. Baik. Silakan Pak Komari, Ustazah Asti. Dijual, mau kok kalau beli ke sini.
Ada mungkin bisa diumumkan. Boleh Kak, Bapak Komari kalau anak-anak sekolah Ya. kreatif. Harga per liternya 13.000. Bisa lewat Gojek, bisa. Gojek. Iya. Ya. Dijual apa enggak sapinya? Sapinya nggak ada dijual, cuma kalau sudah nggak produksi, kita jual. Kita panggil jagal. Oke, baik. Terima kasih Abdul sudah dijawab langsung sama bapaknya ya. Langsung Fakor. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung Fakor pertanyaannya. Itu perlu divaksin nggak kayak ayam? Oh, good job. Pertanyaannya bagus. Perlu divaksin nggak, Ustadzah Asti? Silakan tanya ke Bapak Komar. Nggak perlu, Ustaz. Nggak perlu divaksin. Lain dengan ayam potong, ayam petelur. Sakit gimana? Gimana? Kalau sakit gimana? Kalau sakit kita panggil dokter hewan. Tinggal langsung telepon datang. Cuma sakitnya sapi biasanya cuma nggak mau makan, berkurang makannya, cuma itu. Kira-kira ada vitaminnya nggak? Kalau umpamanya mereka nggak mau makan Ada, gitu, Pak. vitaminnya ada. Kita tinggal telepon dokter, kasih vitamin, kasih suntikan, cuma itu. Jadi sangat alami sekali ya, Nak, ya. Sangat alami sekali beternak sapi perah ini sangat alami. Jadi mereka nggak perlu vaksin, nggak perlu obat-obatan yang lain. Saat sakit dipanggilkan dokter hewan, diberi vitamin jika dia nggak mau nafsu makan. Nah, cuman itu aja. Karena perawatannya memang benar-benar dijaga kebersihannya, dijauhkan dari umpamanya ada gangguan dari hewan yang lain atau bakteri yang lain, benar-benar dijaga. Kebersihannya itu sudah benar-benar dijaga. Oke, bergeser yang lain. Pertanyaan yang lain. Udah itu aja. Ustadzah buka pertanyaan berikutnya. 2 pertanyaan lagi dulu ya. Ya, kita lihat 2 pertanyaan dulu. Yang berikutnya ada Nabil, Alan, boleh Us. Si sapi apa? Sapi kan makan rumput, kok bisa jadi susu? Silakan, Pak. Kalaupun nggak makan rumput pun bisa keluar susunya. Memang jenisnya sapi perah. Jadi Nah, makanannya jenisnya itu ya. ampas tahu yang dari pabrik itu tumpi jagung, ampas kedelai. Jadi tanpa rumput pun bisa menghasilkan susu bisa. Baik. Tanpa rumput bisa ternyata, karena ada beberapa macam jenis makanan yang memang diberikan kepada sapi. Oke, lanjut, Alan. Assalamualaikum Us. Kira-kira Waalaikumsalam. dalam sehari bisa menghasilkan berapa liter susu? Dalam sehari berapa liter susukah Pak yang dihasilkan? Iya, kemarin sudah di video sudah ada ya. Pagi hari dia satu sapi menghasilkan 7 liter. Kalau pagi hari lebih banyak. Yang sore hari 6 liter. Kalau nggak sama lah itu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Nak. Pertanyaan selanjutnya Nabila. Tadi Nabila ya, Us? Oh, sudah. Baik, 2 lagi ya, terakhir ya. 2. Ya. Oh, Bapak. Ustadzah Asti, nanti kalau Bapaknya ada waktu masih boleh dilanjutkan anak-anak ya. Kalau Bapaknya langsung off berarti kita sudah selesai pertanyaan. Enggak, mungkin nanti saya boleh keliling, Us. Mungkin ada pertanyaan bisa saya wakili. Oke. Bilal, silakan Bilal pertanyaannya. Akhir ya, Ustadz. Sudah. Umur berapa udah bisa diperah susunya? Umur berapa sudah bisa diperah susunya? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya, jadi sapi umur 2,5 tahun sudah bisa menghasilkan susu. Baik, lanjut. Siapa? Alea, silakan Alea. Us, terakhir Us, Alea, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir karena Bapak sibuk ya. Silakan Alea, pertanyaan terakhir. Sebulan dari usaha susunya. Ulangin lagi sayang, pertanyaan diulangin lagi. Berapa pendapatan sebulan dari usaha susunya? Sebulan sekitar hampir 100 lebih. Bisa.
Dalam sebulan Pak Komari penghasilannya kurang lebih hampir 100 juta. 100 juta. Setiap bulannya ya. Pak Komari menerima uang sebanyak 100 juta. Iya. Kurang lebih 100 juta. Oke, cukup sekian dulu. Oke, cukup sekian. Terima kasih Bapak Komari sudah meluangkan waktunya untuk anak-anak kreatif ya. Ustazah Sukmi, mungkin saya akan berkeliling sebentar, boleh? Boleh, silakan, silakan. Anak-anak yang mau bertanya nanti sebisa mungkin akan dijawab sama Ustazah Asti ya. Oke, ini ya. Inilah live secara live di sini. Oke, lingkungannya seperti ini ya. Nah, ini adalah pakannya yang kemarin itu di video sudah ada. Nah, ini sapinya ada yang sedang beristirahat. Leye-leye. Leye-leye. Nih. Suaranya jelas Ustazah Sukmi? Jelas sekali Ustazah, bisa dilanjutkan. Nah, ini sapinya sangat besar sekali Ustazah. Ini sapinya ini. Nah. Ini adalah sapi yang masih berusia 1 tahun. Barusan lahir 1 tahun. Belum bisa diperah karena usianya masih 1 tahun. Istilahnya itu ini adalah pedel, pedet. Bahasa Jawanya anak sapi itu adalah pedet. Lah, ini dia sapi yang sedang hamil. Ini adalah sapi yang sedang hamil. Kalau dipegang dia geli. Ya kan? Dia gerak-gerak. Di dalamnya ada kurang lebih 4 bulan lagi dia akan melahirkan. Ini sapi yang kedua. Nah, ini dia ada sapi yang ketiga. Sapinya lebih hitam. Dia lagi istirahat semuanya ini Ustazah. Jam segini mereka lagi leye-leye. Pada duduk-duduk semuanya. Nah. Iya, istirahat ya sapinya ya Ustazah. Ya, istirahat. Jam segini ada yang sudah tidur. Tuh, Masya Allah. Sapinya besar-besar, nak. Beneran besar-besar. Kalian boleh berkunjung ke sini. Tadi Ustazah sudah tanya sama Bapak Komari. Bapak, kalau umpamanya ada anak sekolah kreatif pengen ke sini, boleh. Boleh. Umpamanya diantar sama orang tua, boleh. Tapi jangan banyak-banyak ya, jangan grupukan. Jangan rombongan. Kalau 1-2 boleh lah. Betul, tidak boleh satu kelas ya anak-anak ya. Karena nanti tempatnya kecil. Betul. Ustazah Asti, iya, Ustazah Sukmi. Informasi kira-kira ada berapa sih semua sapi yang ada di situ jumlahnya? Jumlahnya banyak sekali. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kurang lebih 24 Ustazah Sukmi. Wow, ada 24 sapi. Apakah semua itu diperah susunya atau hanya beberapa sapi saja? Ya, mereka kan ada yang melahirkan. Awalnya itu hanya sapi laki dan sapi perempuan. Sapi perempuannya hamil, melahirkan sapi laki, sapi perempuan. Jadi di sini ada sapi laki dan ada sapi betina dan sapi jantan. Yang sapi betina menghasilkan susu, yang sapi jantan dijual untuk kurban. Oh ya, berarti ada informasi juga ya. Jadi tidak semua sapi-sapi yang ada di situ diperah susunya. Ya, karena ada yang kecil, ada yang jantan juga. Kalau yang diperah jadinya ada berapa, Us? Yang diperah? Diperah ini kurang lebih ada 6 sapi. 6 sapi betina. 6 sapi. Ya, ada 6 sapi. Ya, boleh yang sekarang pun susunya tetap diperah. Oh, kalaupun gimana Ustazah? Yang sapi hamil pun susunya tetap diperah. Oh, wah ada sapi hamil dan susunya tetap diambil. Iya, mungkin supaya menjaga produksi susunya ya, biar tetap ada. Baik, Ustazah buka pertanyaan lagi ya untuk anak-anak yang mau tahu informasi. Bisa Ustazah Asti lihat di situ langsung bisa disampaikan ke kita ya. Tapi kalau untuk bisnisnya Ustazah Pak Komari tidak bisa ya.
Pak Komarinya karena waktunya terbatas dengan kita. Jadi mungkin yang anak-anak lihat di video, anak pengen tanyakan apa bisa. Mungkin Ustazah Asti bisa bertanya ke orang yang bekerja di situ ya, ke karyawannya Pak Komari, kemudian bisa menjelaskan untuk anak-anak. Baik, yang ingin bertanya Ustazah buka dulu. 3 orang ya, 3 penanya Ustazah kasih kesempatan. Asyam, Aza bertanya atau enggak Aza? Harga pakan sapi. Baik, Asyam dulu. Suaranya keras Asyam. Harga pakan sapi per hari berapa? Kenapa? Kenapa? Harga pakan sapi berapa hari? Oh ya, kebetulan ini kan pakan sapinya kan sangat simpel, sangat sederhana. Di lingkungan sini itu ada yang usaha, kan pakan sapinya kan rumput, jagung, dan ampas kedelai. Ampas kedelai ini hanya didapatkan dari pengusaha tempe yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan kandang sapi ini. Tuh, yang pertama. Kalau yang jagung, kira-kira Pak Komari beli sendiri ya. Lah itu jagung itu Ustazah harganya kurang tahu kalau sekarang jagung harganya berapa. Dan ini rumput Pak Komari hanya ambil dari lingkungan sekitar atau ambil dari luar kota Surabaya yang masih ada lahan rumputnya, atau dia itu meminta orang untuk ngaret apa? Ambil rumput. Nah, seperti itu, Nak. Ya. Jadi kalau harga totalnya berapa kita nggak tahu, cuman memang bisa dilihat kalau rumput bisa diambil di sekitar situ, dan ada beberapa yang karyawannya mungkin yang mengambil untuk Pak Komari. Kemudian juga gratis ya kalau mungkin untuk limbah tempenya. Baik, ada lagi? Perempuan, Salwa. Yang angkat tangan di sini kelihatan Salwa. Ya, silakan Salwa. Ustazah, rumputnya perlu dicuci lagi enggak? Apanya, Nak? Rumputnya dicuci lagi. Dicuci lagi enggak? Mereka nggak seperti kita. Rumputnya nggak perlu dicuci, tinggal kasih makan aja ke sapinya. Ya, ya tidak dicuci ya, tidak perlu dicuci. Baik, berikutnya ini tim teman-teman yang sudah ada di Desa Domas ya, untuk proses pembuatan tahu juga sudah siap ya. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita ke proses pembuatan tahu, anak-anak? 1 atau 2 pertanyaan saja ya, terakhir ya. Jangan lupa setiap hal yang penting kamu tulis ya, supaya tidak lupa. Hal yang menurut kamu penting silakan ditulis sebelum nanti Ustazah Asti selesai. Nela, ya Nela angkat tangan ya. Nela, Bening, 2 aja ya. Nela sama Bening. Ya, ya. Nela. Oke, Bening dulu. Silakan Bening. Iya, silakan. Silakan yang bertanya, silakan. Ya, Bening silakan. Dinyalakan mic-nya. Berapa pegawai Pak Komari? Berapa pegawai Komari? Oke. Berapa pegawai Bapak Komari, Ustazah, yang terlihat itu, yang Ustazah Asti tahu? Berapa ya? 3 orang. 3 orang. Ada 3 orang. Ya, jadi pegawai yang biasa untuk peran 1, pegawai yang untuk ngasih makan itu 2 orang. Yang menyiapkan makanan 2 orang. Baik, jadi hanya 3 ya. 3 orang yang mengurus begitu banyak sapi ya, hanya 3 orang. Baik, 1 lagi terakhir, Nela, sebelum kita tutup untuk produksi sapi perah. Ustadz Naila mau, kalau tidak, oh ya, oke. Silakan Nela langsung. Susu sapinya itu bisa dijadiin apa, Kenapa?
Susu sapinya itu bisa dijadiin apa? Nah, di kelas 3 kita sudah belajar tentang bahan baku berubah menjadi bahan pokok yang bisa dikonsumsi ya. Susu bisa jadi langsung diminum, bisa diolah jadi keju, bisa jadi apa lagi ya susu? Yogurt. Yakult yang kalian minum itu berasal dari susu. Nah, terus susu diolah lagi di pabrik jadi susu formula, jadi susu Denko, susu Bendera, susu dan lain-lainnya, ya kan? Ya, banyak sekali ya, banyak sekali produk yang dari susu. Baik, terima kasih Nela, terima kasih Ustadzah Asti, Ustadzah Nur, Ustadzah Mina. Semoga informasinya bermanfaat untuk anak-anak. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah kelihatan ini. Coba disut semua Ustadz. Ada Ustadz Fauzi, ada Ustadzah Ana, ada Ustadzah Eli, ada Ustadz Heru. Jadi semua ustadzadanya, ya semua ustadzadanya. Kami dari pabrik tahu, guys. Iya. Kami ada di pabrik tahu Sendang Putri Thomas di Gresik ya, anak sekalian. Oke, saya akan mewawancarai pengusaha pabrik tahu Sendang Putri Thomas ya, Pak. Nah, saya Pak, siapa namanya Pak? Oh, namanya Pak Saidi ya. Beliau adalah pengusaha tahu yang ada di sini. Yeah. Pak, boleh kami bincang-bincang Pak ini untuk anak-anak kami yang sedang belajar kelas 4 di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Ya, ya. Ini betul ya pabrik tahu Pak ya, betul ya? Betul. Kalau boleh tahu Pak, tahu itu terbuat dari apa sih sebenarnya? Dari kedelai. Oh, tahu itu dari kedelai anak sekalian. Sama dengan tempe ya Pak ya? Iya, sama. Oh, ini gitu. prosesnya ada lain. Prosesnya yang beda. Oke. Pak Nur Sawu, Bapak usaha tahu di sini sudah berapa lama Pak? Kurang lebih 20 tahun. Oh, sudah 20 tahun Pak ya? Kurang lebih. Cukup lama anaknya 20 tahun ya. Kalian masih usia 10 tahun. Ini Bapak ini sudah usahanya 20 tahun. Sudah lama sekali rupanya. Pak, apakah kedelai yang dipakai ini asal kedelai atau kedelai yang ada kedelai khusus Pak? Gitu? Ya, sebetulnya itu ada impor juga ada lokal. Tapi di sini dari lokal yang nggak ada. Maksudnya lokal itu dari Indonesia? Dari Indonesia sendiri. Oh gitu. Yang agak bagus itu dari Indonesia sendiri. Oh gitu, ya Pak. Itu nggak ada. Sekarang pakai impor semua. Oh gitu, Pak sambil jalan-jalan Pak, monggo ya. Oh gitu. Oke, anak-anak jadi ternyata kedelai itu ada yang kedelai lokal, ada yang kedelai impor, anak-anak ya. Kalau kedelai lokal itu berarti kedelai yang dari Indonesia sendiri, sedangkan impor itu kedelai yang berasal dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia. Oh ini Pak ya jenis kedelainya ya. Oh ini anak-anak kedelai ini ya. Nah ini kedelai yang diimpor Pak. Non sewu Pak. Ini impornya dari negara mana Pak ini? Wih, ternyata kedelainya dari Amerika anak-anak ya. Bapak ini ngambilnya ya udah jauh sekali ya. Terus bedanya apa Pak kedelai dari Indonesia sama kedelai dari Amerika ini? Bedanya apa? Bedanya kalau dari Amerika kan kering. Oh, kalau dari Amerika kering. Iya. Oh, gitu. Ditahan, agak tahan lama. Oh, cuma jadi kalau masalah rasa itu enakan dari lokal Indonesia. Oh, jadi tahunya anak-anak kalau enaknya sih rasa enaknya itu enak dari Indonesia. Ya, gitu. Tapi kalau dari luar negeri
itu lebih gimana Pak? Kering. Lebih kering, delenya lebih itu tahan lama ya. Oke, Pak. Oh ini anak juga ada kedelai juga ya, yang sudah ditimbang-timbang ya. Nah ini cukup banyak sekali. Wah luar biasa ya kedelainya ya anak-anak ya. Ini banyak sekali, bertonton. Nah, bertonton itu kira-kira ribuan kilo ya anak-anak. Ribuan kilo ya. Oke Pak, kita sambil jalan-jalan ya anak-anak ya. Sambil mewawancarai Bapak pemilik tahu yang ada di sini ya. Sambil kita nanti bercerita bagaimana proses untuk pembuatan tahu ya. Ustadz baru tahu juga ini ya, ternyata tahu itu dari kedelai. Ustadz kira yang dari kedelai itu hanya tempe saja, ternyata kedelai juga bisa dibuat tahu. Nanti Ustadz akan tanya bagaimana ceritanya ya, kedelai kok bisa jadi tahu itu gimana ceritanya. Pak, tolong Pak bisa diceritakan bagaimana ceritanya kedelai kok bisa jadi tahu ini gimana Pak prosesnya, caranya gimana? Tadi kan dari timbang ya. Ya. Direndam sekitar 3 jam. Ya. Kalau sudah matang 3 jam, sudah matang baru digiling. Oh ya, terus? Ini sudah matang ini. Ya, terus? Digiling itu. Oh ya. Habis digiling, Mak? Habis digiling itu direbus. Itu gilingan. Oh ini gilingannya. Ini gilingannya, Nana. Habis direndam, digiling. Wah ini ya. Wah ini ya, digiling. Ya digiling. Habis direndam, digiling. Wah. Ternyata dalamnya kedelai itu putih ya. Setelah digiling, diselap, ternyata putih ya dalamnya. Ya. Mirip susu. Ya. Dari sari gilingan. Ya. Habis digiling terus? Itu direbus sampai matang. Oh, habis digiling direbus. Kurang lebih 100 derajat itu. Oh, digiling direbus kurang lebih panasnya 100 derajat. Ya. Direbus terus disaring. Habis itu disaring. Habis direbus disaring. Ya. Ampasnya. Nah, itu ya. Diambil sarinya doang. Oh, diambil sarinya. Ya. Diambil sarinya. Oh, itu sarinya ya. Ampasnya dimanfaatkan untuk makan sapi, untuk tempe. Oh, ya. Jadi ampasnya dipakai untuk tempe jazz. Dipakai untuk pakan sapi. Oh, gitu ya, Pak. Berarti tidak dibuang, Pak, ya ampasnya. Oh. Iya, Nana. Oke. Selanjutnya, Nana, kita lihat. Ya. Jadi, setelah kedelai digiling, ya, kemudian direbus. Habis direbus, diapakan, Pak? Ini. Sama obatnya, sama cuka. Tapi cuka. Oh, diaduk jadi satu. Ya, dikasih obat juga. Pembuatan. Bukan obat, maksudnya cuka itu dari airnya itu sendiri. Oh, gitu. Airnya tahu sendiri. Ya, Pak. Airnya kok seperti ini, Pak, ya, susu kedelai ya? Iya, sama. Oh, memang susu kedelai ini, As. Ya, kalau nggak ditutup, jadi susu kedelai. Oh, nah, kalau ini nanti kalau kan tinggal patinya aja, airnya dibuang nanti. Oh, gitu. Perbandingannya berapa banyak, Pak, antara kedelai tadi itu yang digiling sama cukanya berapa perbandingannya? Perbandingannya itu ya, tergantung yang masak itu. Oh, gitu. Ada takarannya sendiri. Oh, ada yang suka banyak, ada yang suka sedikit itu. Ada yang suka banyak, ada yang sedikit. Oke, kita lanjut.
Ini ada bui-buinya. Ini kalau bahasa Jawanya untuk ini untuk apa ini, Pak? Busanya kedelai tadi ya. Busanya. Busanya ini diapakan, Pak? Oh, busanya dibuang. Ya. Oke. Ya ini ya. Proses habis ini habis itu dicetak. Sebentar, Pak. Kak dari cair kak bisa jadi padat. Ya kan ada cukanya itu. Oh, cukanya yang bikin padat. Oh. Oke. Jadi anak-anak ya habis ini dicetak tahunya. Sebuah cetakan tahu tersendiri. Itu jadinya berapa lama, Pak? Setelah dicampur cuka, kemudian dicetak itu berapa lama jadinya? 10 menit. Oh, 10 menit sudah padat. Oh. 15 sampai 10 menit. Oke, gitu ya. Gitu, oke. Jadi hanya 10 menit anak-anak sudah jadi. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Bapak ini bisa menghasilkan sehari berapa banyak tahu? Sekitar 100. Sehari 100? 100 kotak. Ya, 100. Wah, sehari. Oh, ya. Oh, ini yang direbus. Wah, ini Pak Anak. Ini nak, ya yang direbus. 100 derajat ya. Wah, panas sekali ini. Iya. Ini biasanya Tahunya. Tahunya ya, tahu. Pak, kalau boleh tahu ini biasanya pemasarannya kemana saja ini? Pemasarannya ke Surabaya. Ke Surabaya. Madura, ke Surabaya, Madura, Gresik. Weh, jauh amat Pak ya? Dari sini ke Surabaya, Madura, bahkan ke Gresik. Luar biasa anak-anaknya. Bapak ini ya. Luar biasa Bapak ini ya. Produksinya sudah sampai di Surabaya, sudah sampai di Madura ya, juga di Gresik anak-anak sekalian. Yang bikin begitu. Iya. Ya, itu anak-anak ya, ini tahu yang sudah dicetak ya, sudah jadi ya, kotak-kotak ya seperti itu. Nah, ini sudah jadi. Kemudian tahu ini diiris-iris ya, sesuai dengan ukurannya. Sesuai dengan ukuran ya, ukuran pesanan orang. Biasanya ukurannya berapa senti kali berapa senti, Pak? Ya, lihat ada yang 8, lihat pesanan orangnya yang jual. Lihat pesannya orang jual. Ya. Biasanya ukurannya berapa saja, Pak? 8 cm. 8 cm. Ada yang 12, ada yang 6 cm. Ada yang 6 cm. Yang besar itu kan 6 cm. Oke. Kalau boleh tahu, kalau ukuran seperti ini berapa Pak harganya? Ukuran ini berapa Pak ini? Ukuran 12. 500-an. Oh, ukuran 12 cm harganya 500-an. Wah, murah ya anak-anak ya. 500 rupiah loh. Bikinnya agak susah ya, panas-panas. Seperti ini ya, kedelainya impor dari Amerika. Wah, luar biasa murah ya. Tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak ya. Ternyata kita bisa produksi tahu tersendiri. Oke, kita lihat anak-anak di tempat lain. Ya, kita lihat di tempat lain ya anak-anak. Anak-anak tentu sudah terbiasa ya makan tahu ya yang sudah dimasak oleh mama kita ya, ibu kita, bunda kita yang di rumah. Ternyata harganya murah anak-anak. 500 rupiah loh per biji. Wah ya. Oke ya. Nanti kita bisa bincang-bincang ya anak-anak dengan pemilik tahu yang ada di sini yaitu Pak Saidi ya. Oke. Pak, kalau boleh tahu
Berapa banyak karyawan yang ada di sini, Pak? 30-an. Karyawan di sini 30. Semuanya digaji, Pak, semuanya. Iya. Iya. Nah, karyawannya 30-an, anak banyak ya. Wah, banyak sekali, semuanya digaji semuanya. Ya, anak-anak nanti bisa ya untuk besar, mudah-mudahan ada yang jadi pengusaha tahu, ada yang pengusaha perah sapi ya, seperti yang tadi Iya. Ustadz diceritakan. Kodim, Ya. Ustadz Oke, Kodim, ya. dengar saya? Ya. Baik, ini boleh ya anak-anak langsung bisa bertanya. Ustadz Suci kasih kesempatan untuk anak-anak yang mau bertanya. Ustadz mau, ya sebentar, Ustadz mau tanya satu lagi. Bentar, Ge. Baik. Oke, Pak, suka dukanya jadi pengusaha tahu apa? Sukanya apa? Dukanya apa? Sukanya ya kalau tahunya nggak ada kendala, kedelainya murah ya. Ya itu agak lumayan. Kalau dukanya kayak gini kan kedelainya mahal, terlalu mahal. Jadi untungnya nggak ada ini. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi itu ya dukanya. Oke. Kalau untungnya banyak, suka sekali Pak ya. Bisa gaji semua kan. Oke. Itu ya. Baik Ustaz Sekmi, silakan. Barangkali ada anak-anak kita yang mau bertanya, silakan. Ya, Ustadz Kodi mungkin bisa bertanya, mulai produksi mulai dari jam berapa itu Pak? Oh Pak, mulai produksi mulai jam berapa Pak? Jam 7. Jam 7 pagi sudah produksi sampai jam 1 siang. Oh, itu memang jam kerjanya ya Pak ya? Enggak, borongan. Oh, sistem borongan. Kalau banyak ya Pak, jam 2, jam 3. Oh ya, jadi kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian jam 7 mereka pagi para sampai jam istirahat, Pak, 1 siang. Oke. 1 siang. Oke, baik. Anak-anak yang mau bertanya, wow, sudah banyak sekali yang raise hand, artinya. Ya, ini anak-anak ada yang tanya, Pak, ini. Ya, Pak Kodi mungkin bisa cari posisi yang enak, Bapak bisa duduk dulu dengan Bapaknya. Ustadz Kodi bisa ajak duduk nanti. Duduk. Oh, bisa duduk. Ya, mungkin dari kalau pertanyaan anak-anak banyak, bisa menjawab dengan nyaman. Ya. Ya, siap. Ya, kayak. Ya. Mari anak-anak, barangkali ada yang tanya. Ustadz sama bapaknya duduk santai di sini ya. Ya, yang tadi sudah tanya di sesi pertama, Ustadzah pending dulu ya. Ustadzah kasih kesempatan yang belum bertanya dulu ya. Yang belum bertanya dulu angkat tangan. Yang tadi aku belum dapat kesempatan buat tanya. Aku mau tanya sekarang. Boleh? Baik. Satu dulu nggak apa-apa Ustaz. 2 boleh? Ardian sama 3 kata Ustaz Sugeng, 3 pertanyaan sekalian ya. 3 Zidan, kemudian Keyan sama Ardian. Baik, kita mulai dari Ardian. Ardian, kemudian siap-siap Zidan, lalu dilanjutkan Keyan ya. Ustazah, berapa lama proses pembuatan itu tahu? Berapa lama proses pembuatan tahu gitu ya? Ya, Ya, Ustadz Kodi. Ya. Ardian bertanya, berapa lama proses pembuatan tahu? Halo, Ustadz Kodi masih mendengar suara saya? Oh, di mute dulu ya, di unmute dulu. Sudah. Baik, silakan. Ini ada Ardian bertanya, prosesnya itu berapa lama proses pembuatan tahu? Pak Kodim tidak usah pakai headset, bisa dilepas aja dulu.
Oh iya. Oke. Pak, saya Pak bisa tanya, proses pembuatan tahu dari awal sampai jadi itu berapa lama waktu? Sekitar 30 menit. Sekitar 30 menit. Ya. Ya, sekitar 30 menit anak-anak ya. Dari pertama mulai ditimbang sampai jadi 30 menit anak-anak. Ya. Iya, cepat sekali ya. Ardian silakan ditulis. Anak-anak yang lain juga, kalau menurut anak-anak informasinya penting silakan langsung ditulis. Lanjut, Zidan. Jelas ya, suaranya harus keras. Siap. Assalamualaikum Ustaz Kodim. Waalaikumsalam ya. Pak Saiki, mengapa pegawainya 30? Well, Pak, mengapa sih pegawainya kok 30? Pegawai. Itu pertanyaan bagus. Ya. Pegawainya. Ya, kalau 30. Oh, dia kan bisa lebih, bisa kurang. Itu kan tergantung tempatnya itu. Maksudnya tergantung masake. Ada berapa buah itu. Berapa masak itu. Kan tergantung yang masak itu. Ya, karena ya. Jadi kenapa kok 30 tergantung berapa masak, juga berapa pesanan. Kalau pesanannya banyak, bisa lebih dari 30 karyawan. Kalau masakannya banyak, seperti hari raya kan banyak orang butuh tahu ya karena banyak kenduri ya. Jadi Pak Saidi bisa ngambil karyawan lebih banyak lagi. Tapi kalau dalam keadaan sepi seperti pandemi ini, karyawan bisa dikurangi karena tidak ada yang dikerjakan. Itu anak-anak ya. Silakan. Makasih ya Zidan. Sama-sama. Baik, bisa lebih ya dari 30 atau juga bisa kurang, tergantung pesanan. Langsung Kejen. Gus, aku punya 2 pertanyaan. Ya, boleh. Kenapa memilih bisnis jadi pengusaha tahu? Ya kan bisnis tahu kan itu makanan pokok itu. Makanan pokok khusus di Indonesia itu tahu itu. Tahu sama tempe itu. Gak ada tahu sama tempe mungkin ya orang-orang itu kurus semua itu. Apalagi di musim pandemi ini kan harga yang murah, terjangkau lah. Ya, karena itu makanan pokok ya, makanan pokok ya, kita. Makanan pokok. Lanjutkan pertanyaan kedua apa Keyen? Nama bapaknya siapa? Tadi Kak kedengaran. Oke, diulangi nama bapaknya siapa? Pak Saidi. Bapak Saidi, ditulis ya, jangan lupa ya. Oke, Us. Baik. Sama-sama Keyen. Lanjut, 3 penanya lagi. Perempuan dulu. Oh, ya. Kasih kesempatan buat yang perempuan. Ini yang perempuan masih sedikit. Siapa yang perempuan? Ada Amira. Amira mau bertanya? Kalau bertanya angkat tangan. Beri Ustazah Sugeng. Ya, dia mau bertanya Ustazah. Ustadz Sugeng ya. Terus satu lagi. Enggak, tadi ada yang perempuan. Iya. Ya, sebentar ya. Ini Madinah. Ya. Baik, 2 dulu ya. Silakan Amira. Bukanya jam berapa, Us? Oh ya, diulang lagi. Bukanya jam berapa? Jam 7. Jam 7 ya 7. Sudah mulai produksinya. Mulai sampai jam 1 siang. Ya. Oke, silakan dicatat. Tergantung bikinnya pesanan. Berarti bisa lebih dari jam 1? Iya, bisa lebih. Kalau pesanan agak banyak ya bisa lebih. Bisa jam 2, bisa jam 3. Oke, baik. Itu kan keharian, borongan. Ya, jadi memang tergantung pesanan anak-anak. Jadi kalau biasanya jam 7 sampai jam 1. Tapi kalau ketika pesanannya banyak bisa lebih dari jadwal semula atau biasanya. Oke, terima kasih Amira. Lanjut ke Madinah. Apa pertanyaannya Madinah? Madinah?
Madinah bisa ditulis di kertas, agak besar tulisannya. Ustadz kasih kesempatan ya. Baik, sambil menunggu Madinah membuat pertanyaan, Ustadz kasih kesempatan lagi. Altaf Ustadz, Kanza. Ya. Oke. Kanza mau tanya apa? Dinyalakan dulu suaranya. Kanza biasanya kalau ngirim itu lewat mana? Oh, kalau ngirim tahu, jual tahunya lewat mana gitu ya? Iya. Kalau jual tahu ya lewat yang pesen ada di mana kan? Ada di Wonokromo, ada di Pasar Kembang ada itu. Pakai truk apa? Pakai truk itu. Truk ya, karena mungkin banyak ya. Iya banyak. Mulai Surabaya Selatan sampai Utara itu. Muter itu. Meduro bareng. Baik. Itu berarti yang antarkan dari pihak ini ya, dari pihak tahunya sendiri ya? Iya, ada yang khusus untuk kirim sendiri. Oh, ada yang untuk distributor sendiri. Baik. Ya, jadi ada yang mendistribusikan, ya. Ada yang mengirim. Baik. Terima kasih ya Kanza. Salwa sudah, Madinah, maksud Ustazah Sukmi. Madinah sudah ditulis. Ini truknya yang bisa dipakai ngirim, ya. Nah, itu. Oh, itu truknya anak-anak, bisa lihat di layarnya, itu ada truknya. Nah, bisa itu yang biasa dipakai untuk mengangkut, ya. Madinah sudah siap? Tunjukkan ke kamera. Nanti Ustazah Sukmi yang baca. Sudah ditulis pertanyaannya? Kita ke yang lain. Altaf dari tadi nih Us. Afif. Oke, 3 dulu ya, 3 dulu. Altaf silakan Altaf. Nyalakan. Mic-nya dinyalakan. Dalam sehari itu bisa menghasilkan berapa tahu? Tadi sudah dijelaskan. Silakan diulangi Bapak. Ya, sekitar 100 masak lah itu. 100 black lah itu. Kurang lebih 100 black itu. Itu blacknya. Bisa 100 black itu sehari itu. Ya, tergantung pesanan. Kalau pesanan ya, kalau pesanannya banyak ya bisa lebih. Kalau hari Minggu, Sabtu kan agak sepi itu menurun. Itu anak-anak bisa dilihat, itu tempat atau blacknya yang disebutkan Bapak Said tadi ya, itu blacknya yang dipakai untuk tempat tahu, itu sehari bisa 100 black ya. 100 black tahu maksudnya. Baik, sudah Altaf, lanjut ke Afif. Kalau tahu susu apakah bahannya sama dengan tahu biasa? Ya. Ya sama bahannya. Cuma kan kalau tahu susu kan nggak pakai cuka itu. Kalau tahu susu. Bahannya sama dari tahu ini juga. Cuma nanti prosesnya direbus lagi, dikasih bumbu lagi. Baik, jadi tidak pakai cuka ya. Kalau yang tahu susu tidak pakai. Tahu kuning sama juga, cuma kan dikasih kuning. Iya, padat itu di tesnya agak lama itu. Ditindih agak lama itu. Baik, sudah ya Afif ya? Ya. Jadi sebenarnya hampir sama. Ya. Fatian, silakan Fatian. Ada kalau tahunya nggak laku, kan? Mas, Fatian kurang jelas, diulangi pelan-pelan. Tahunya nggak laku, kenapa? Gimana? Kalau tahu nggak laku gimana, Pak? Oh, ya
Pasti laku, wong pesenannya kan pasti itu, yang jual yang pesen itu. Kalau nggak laku yang nanggung kan yang pesen, bukan pabrik itu. Sesuai Kayak pesanan. sampean pesen berapa masak itu kan sampean yang nanggung itu. Ya, ya Fatian ya. Jadi Pabrik tidak ada kan cuma sisanya. melayani. Tidak ada sisanya karena Iya, memang nggak ada. produksinya sesuai dengan yang Tergantung pesanan. Oke. Baik Iya, Fatian, tergantung yang Ustazah kasih 3 penanya lagi. 3 penanya lagi yang belum. Kaji sai mek setengah-setengah. Isi papat-papat. Oh ini anak ternyata ini kebetulan ada ibu Ya. mau pesen tahu ya ini. Nah, tolong Pak. Ya ini ya ada orang yang pesan tahu ya dilayani oleh di sini Pak Saidi ya. Ya. Ya Pak, monggo. Jadi ini tidak ada sisanya Pak ya. Habis ya. Ya. Oke, monggo kalau ada yang mau tanya lagi, anak-anak silakan. Ya, Torik silakan Torik. Setelah itu Dava ya. Terakhir. Tinggal 2 anak toh. Oh, Dava dulu karena Dava sudah nyalakan video mic-nya. Ayo Dava. Tahu gimana saja. Kirim tahu di mana saja, di Gresik, Surabaya, Madura. Ya. Oh, baik. Alamatnya Bapak pabrik tahunya ini di mana ya? Gitu. Oh, Domas Menganti Gresik ini. Domas Menganti Gresik. Ya, anak-anak bisa tulis pabrik tahunya itu di Domas, Kecamatan Menganti, Gresik. Ya. Oke, Tarik silakan Tarik. Ya. Satu lagi ya terakhir ya Tarik ya. Ya, 1 penanya terakhir ini. Tarik silakan. Kan apa Pak Saidi kan beli kedelai impor dari Amerika, berapaan harganya ya? Oh, harganya itu sekitar 10.000 per kilo. Sekitar 10.000 per kilo. Ya, bapaknya beli kedelai impor dari Amerika, harganya 10. Kalau lokal itu nggak sampai 10, cuma barangnya yang nggak ada itu. Kalau dari Indonesia itu. Iya. 1 pertanyaan, Pak Kodim, kenapa tahunya itu ketika sudah menjadi tahu harus ditaruh di kayak di black itu kan ada airnya ya? Fungsinya untuk apa? Apa kok dari air? Oh, biar nggak cemet itu. Biar nggak cemet, utuh itu. Kalau nggak ada airnya kan hancur itu. Masih panas boleh. Masih 1 tertinggal Ustadz Kodim, bolehkah Raya? Boleh. Oke, terakhir ya anak-anak. Ustazah, apa perbedaannya tahu susu sama tahu biasa? Perbedaannya cuma prosesnya tahu susu kan direbus lagi sama dikasih bumbu. Kalau biasa kan sudah gitu aja. Nanti kalau tahu biasa terus direbus lagi dikasih bumbu lagi. Di tahu susu itu direbus lagi nanti. Baik. Ya. Nah, gitu aja. Gitu aja ya. Terima kasih ya anak-anak aku kelas semuanya. Pak Saidi terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi sudah banyak informasi yang diberikan oleh Bapak Saidi untuk kita semua di pagi hari ini. Bagaimana proses pembuatan tahunya, kemana saja tahu-tahunya dijual. Ya, anak-anak juga sudah bertanya harganya berapa, Us? Ya, itu nanti semua anak-anak rangkum ya menjadi laporan outdoor dan jangan lupa dihias ya. Jangan lupa dihias yang kreatif mungkin. Baik. Ya. Dan yang di sana
Baik, terima kasih Ustazah Sukmi sampaikan ya untuk ya udah. Oke. Ya, terima kasih untuk Ustadz Kodim, Ustadzah Ana, Ustadz Fauzi, Ustadzah Eli, dan juga ada Ustadz Heru di sana ya, yang sudah meliput untuk kita informasi proses pembuatan tahu. Dari yang tadi kita lihat direndam dulu kedelainya ya, kemudian digiling hingga halus, lalu direbus dengan panas menggunakan panas 100 derajat. Lalu kemudian disaring dan diambil sarinya. Ya, itu proses pembuatan tahu. Dan tadi juga sebelum kita ke Domas, anak-anak mungkin masih, tadi apa alamatnya? Di Desa Domas, Kecamatan Menganti. Mungkin kalau ada yang, aku pengen ke sana, boleh. Saya ingin melihat langsung proses pembuatan tahu di sana, boleh sambil jalan-jalan dengan keluarga. Atau tadi yang terdekat di pabrik kulit Wonocolo ya, yang mau lihat sapi perah, tapi sekali lagi dibolehkan sama bapaknya ya, yang punya usahanya boleh. Hanya memang karena tempatnya terbatas, anak-anak boleh datang ke sana. Tidak beramai-ramai dengan teman, boleh dengan keluarga mungkin ya, sambil membeli susu mungkin ya. Dan anak-anak harus tahu ya, setelah ini nanti bisa membuat laporan, bisa cari informasi, banyak sekali manfaat dari susu. Kemudian olahan susu itu bisa dijadikan apa saja, banyak. Kedelai juga seperti itu. Tadi kita lihat bisa dibuat tahu, bisa dibuat tempe. Ada airnya yang juga bisa diminum, yang kita tahu dengan sari dele ya, seperti itu. Ternyata ampasnya atau limbah tempe bisa digunakan untuk pakan ternak ya, untuk pakan sapi yang tadi kita lihat. Baik, terima kasih anak-anak hebat ya. Semoga rangkaian informasi hari ini dalam kegiatan virtual kita, anak-anak bisa merangkum menjadi satu informasi menarik dalam laporan outdoor. Ustazah Sukmi selaku pembawa acara dan Ustadz Sugeng sebagai operator di pagi hari ini, sekali lagi minta terima kasih banyak untuk kebersamaan dan antusias anak-anak. Kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran lainnya. Kita tutup sama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.